semuanya, selamat datang kembali dalam acara Aksi Anak Muda Punya Prestasi. Sebelum kita masuk ke inti acaranya, saya akan menjelaskan dulu apa sih itu aksi, apa sih itu program aksi. Program aksi ini adalah program di mana kita akan mengulik ada apa aja sih di dalam sebuah SMK dan kita akan mengulik siswa-siswa yang berprestasi. Dan kali ini kebetulan kita akan ngebahas tentang seberapa pentingnya pendidikan dan kali ini video yang sangat penting ya, sangat penting bagi anak-anak SMP yang ingin melanjut ke jenjang berikutnya. Baik, kali ini kita kedatangan narasumber, yakni Bapak Prasetyo Adi. Selamat siang Pak. Selamat siang. Oke, saya ingin bertanya nih kepada Bapak. Apa sih pentingnya pendidikan bagi kehidupan? Kehidupan itu adalah sangat penting ya. Sangat-sangat penting, nomor satu dalam kehidupan. Karena semakin tinggi pendidikan kita, tentu cara berpikir kita, cara kita mengambil keputusan juga akan semakin brilian. Ya, IQ kita meningkat, EQ, SQ kita semakin tinggi. Kalau kita rendah pendidikannya, ya kita akan semakin seperti orang terlalu rendah ya. Jadi bisa jadi budak lah. Nah sekarang kalau kita tinggi pendidikannya, semakin cerdas, semakin gemilang, tentu masa depan juga akan lebih cemerlang. Jadi pendidikan itu penting. Lebih baik kita menabung ilmu daripada menabung harta benda. Ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya. Benar sekali. Bentar lagi nih Pak, akan ada PPDB nih. Menurut Bapak ya, apa persiapan untuk anak-anak sekolah menengah pertama untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya? Kira-kira mereka itu harus mempersiapkan dari segi apa aja sih Pak? Nah, yang pertama ya mereka harus punya ijazah tentunya ya. Ijazah sebagai tanda tamat belajar di jenjang sebelumnya, itu SMP atau MTS. Itu biasanya diwujudkan dengan ijazah atau SKL. Biasanya nanti di awal-awal Juni kita sudah menerima pendaftaran secara online. Dan itu waktunya juga sama se-Jawa Barat, bisa secara online ya, ada linknya, kita melihat ke sana ya. Tentu yang dipersiapkan adalah pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat. Ya, jangan sampai nanti kita memilih jurusan, kita tidak sesuai dengan hati, tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan dukungan orang tua kita, sehingga kita nanti di tengah jalan belum juga naik kelas sudah ingin pindah kembali. Nah itu supaya harus tahu dulu prospeknya ke depannya, jurusan ini mau kemana, jurusan ini apa yang dibahas, dan semuanya itu harus disosialisasikan dan anak-anak di SMP harus tahu jadi, supaya tidak salah pilih gitu. Jadi memang yang pertama itu harus keinginan kita dulu ya Pak, kita dulu ingin kemana dan ingin menjadi apa. Benar sekali. Sekolah itu ada 3 ya, satu adalah siswanya sendiri, dua orang tua, ketiga biaya. Ya, siswanya ada, orang tuanya nggak mau, nggak ada biaya nggak bisa. Ya, orang tuanya mau ada biaya, anaknya nggak mau juga nggak bisa. Jadi 3-tiganya terus mendukung ya. Oke, untuk adik-adik SMP nih, mereka kan bakal lanjut ke jenjang selanjutnya, Pak. Dan ada SMK, SMA, serta MA. Kira-kira nih Pak, apa sih dari perbedaan 3 pendidikan tersebut? Yang kita lihat adalah SMK dulu ya. SMK itu adalah pendidikan vokasi. Vokasi itu ke pendidikan yang praktek. Jadi 70% praktek, 30% teori. Ya, itu di SMK. Tentu diharapkan setelah anak ini lulus SMK ya bisa menjadi pekerja yang profesional, bisa juga melanjutkan sekolah. Jadi mereka sudah punya soft skill-nya ya Pak. Skillnya. Nah, kalau SMA kebalikannya 70% pengetahuan, 30% teori. Nah, gitu ya. Kemudian MA juga sama dengan SMA, cuma bebannya ditambah lagi kurikulumnya dengan kurikulum bidang keagamaan. Ya, gitu. Tapi yang penting kalau sudah tamat SMA tentu akan memilih profesinya masing-masing, nanti apakah bekerja, kuliah atau sebagainya ya. Tuh. Nah di SMK kita ini sudah cukup dengan jurusan yang ada. Jadi kita punya rekomendasi nih untuk anak-anak SMP di SMK Negeri 1 Anjatan ya Pak Pras. Ya ada. Oke,
Kali ini kita akan ngulik, kita akan menggali SMK Negeri 1 Anjatan. Kira-kira ada apa aja sih di dalamnya, serta ada apa aja jurusannya? Ya. Baik Pak Pras, boleh bisa dibicarakan nih, boleh. Ya, dikasih tahu sama teman-teman kita yang ingin lanjut ke SMK Negeri 1 Anjatan ini ada 5 jurusan ya. Kemarin 6, tapi sekarang melebur jadi 5. Yang pertama jurusan multimedia. Yang dulu sekarang sudah beralih kurikulum mereka jadi DKV. Ya, DKV. Kemudian yang kedua ada jurusan farmasi. Kemudian yang ketiga ada jurusan TPSM. Yang keempat ada jurusan broadcasting dan film. Kemudian yang kelima jurusan perhotelan. Nah, kelima jurusan ini sudah sangat mendukung dengan dunia yang sekarang ini ya, terutama nanti ada megapolitan di sini di Ciayu, Majakuning, Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan itu akan ada jadikan metropolitan kedua, ditandai dengan adanya pelabuhan Patimban, kemudian di Majalengka ada Bandara Kertajati. Nah, itulah tanda-tanda kita akan maju ke sana. Nah, SMK Negeri 1 Anjatan ini sudah siap. Sudah siap. Ya, dari 5 jurusan itu, kalau misalnya ada motor karyawan yang rusak, ya sudah ada TPSM, otomotif. Kemudian kalau ada karyawan sakit, sudah ada jurusan farmasi. Kemudian kalau mau didesain, sudah ada jurusan DKV. Kemudian kalau ada yang mau menginap dan sebagainya, sudah ada perhotelan. Demikian kalau mau disiar lepaskan, dipancarkan ada jurusan broadcasting. Waduh, kebetulan saya dari anak broadcasting sendiri nih. Dan untuk adik-adik nih yang pengen kayak kita, kayak saya ini bisa memproduksi sebuah tayangan untuk disiarkan lewat televisi serta membuat film, podcast kayak sekarang ini. Kalian bisa masuk ke SMK Negeri 1 Anjatan dan mengambil jurusan broadcasting. Ya, seperti itu. Apa saja sih yang di sana di broadcasting itu? Banyak sekali profesi di sana ya. Oh, banyak sekali. Ya, tentunya kamu juga pernah jadi sutradara kan? Pernah jadi sutradara. Pernah jadi penulis skenario? Pernah jadi produser? Pernah. Nah, itu semua dilatih di broadcasting ini. Dan nanti untuk ke depan mengembangkan profesinya itu ya bisa ke televisi-televisi atau ke misalnya kamu mau lanjut kuliah juga ya bisa di ISBI, di ISI, ya jurusan-jurusan politeknik yang ada kaitannya dengan broadcasting. Ngomong-ngomong nih Pak Pras, kita kemarin anak kelas 11 ini baru PKL di beberapa stasiun televisi ada stasiun televisi di negeri, yakni TVRI. Oh, TVRI. Berapa orang di sana? 4 orang. 4 orang. Di mana lagi? Ada banyak sekali stasiun televisi di daerah Bandung, contohnya kayak MKTV, PJTV. MKTV itu yang punya Agim itu ya? Agim, punya Agim. Terus PJTV serta SMTV dan masih banyak lagi yang telah diterima di stasiun televisi yang cukup lumayan besar. Ya, tentu menambah pengalaman ya. Menambah pengalaman sekali bagi teman-teman kamu juga ya. Kemudian satu lagi ya, jangan takut masuk ke broadcast. Ada beberapa contoh yang sudah tamat di broadcast, kemudian kuliah, kemudian langsung mengajar, alhamdulillah langsung sekarang jadi PNS. Mau tahu dia siapa? Ibu Dia. Ibu Dia itu alumni sini, muridnya Bapak ya. Dia kuliah di ISBI Bandung, begitu melamar kerja di sini diterima dan sekarang langsung diterima jadi guru PNS. Ditugaskan di SMK 5 Bandung. Jadi bukan hanya profesi di balik layar saja. Bisa kalau di vokasi bisa menjadi guru lagi, bisa menjadi dosen, bisa menjadi akademisi. Banyak sekali profesi yang bisa dilanjutkan dari broadcasting ini. Jadi jangan khawatir, Anda juga bisa freelance ya dengan jurusan ini. Oke. Mungkin itu tadi ya Pak Pras pembahasan tentang seberapa pentingnya pendidikan serta ada rekomendasi sekolah di SMK Negeri 1 Anjatan. Ayo bergabung bersama kami di SMK Negeri 1 Anjatan. Itu udah dijamin banget ya Pak Pras. Utama khususnya yaitu di jurusan broadcasting. Karena broadcasting ini sangat luas cakupannya ya. Mari adik-adik yang di SMP kita lanjutkan jenjang kamu di SMK Negeri 1 dengan memilih jurusan broadcasting dan perfilman. Baik, terima kasih Pak Pras. Saya Triwidodo dan narasumber Pak Prasetyo Adi, pamit undur diri, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.